tahu bahwa pandemi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namanya pandemi itu hampir seluruh negara di dunia ini mengalami pandemi. Terhitung sejak awal Desember akhir sampai dengan saat ini. Jadi artinya sudah berlangsung kurang lebih sekitar 10 bulan. Informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Ada namanya reaksi psikosomatik. Corona. Mereka adalah para dokter, perawat, hingga pengemudi ambulans. Bukan perkara mudah. Penanganan pasien membuat mereka harus dari pengalaman sih stresnya sih ada sedikit, tapi dari segi kita memberi pelayanan sih ya itu terobati, jadi mungkin stresnya masih bisa ditolerir. Kita serahkan semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya penyakit dari Dia semua sumbernya. Kita serahkan ke Dia, sehingga nanti kita dalam menjalani dan melayani pasien ya kita tidak merasa ragu dan tidak merasa takut, karena kalau bukan kita yang nanganin, siapa lagi? Tarik nafas dalam dari hidung dengan mulut tertutup, tahan 3 hitungan, 1, 2, 3, hembuskan dari mulut. Lakukan lagi selama 3 kali. Yang kedua, dia harus berpikir positif, bekerja atau melakukan aktivitas yang positif. Lakukan kegiatan-kegiatan apa yang positif, itu harus dilakukan. Kenapa? Karena mengalihkan pikiran-pikiran kita yang berpikir negatif. Motivasi diri sendiri bahwa saya harus tetap sehat, saya sehat, saya sehat. Jadi kita motivasi diri sendiri. Kalau kita berpikir bahwa kita gampang sakit, akan terjadi seperti yang kita pikirkan. Happy, senang-senang itulah yang harusnya ada. Happy dan senang inilah yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Masyarakat pertama tidak mengucilkan ya, tidak medis. Terus kemudian yang kedua ikut berpartisipasi juga. Jadi kita tuh bukan hanya untuk melayani pasien-pasien yang diobati, tapi bagaimana pencegahan. Jadi berharap edukasi masyarakat itu makin luas, sehingga pasien-pasien yang datang ke rumah sakit itu bisa kita kurangi. Kita bersama-sama pikirkan bagaimana menangani semua supaya mata rantai penularan ini akan berhenti. COVID berdampak pada kesehatan mental seluruh masyarakat. Tidak hanya pasien dan masyarakat, akan tetapi tenaga medis juga membutuhkan pelayanan kesehatan mental. Gangguan psikologis tidak hanya terjadi saat terpapar stres, tetapi juga dapat berkelanjutan apabila tidak diatasi. Tenaga kesehatan juga berhak menikmati kesehatan yang tidak hanya kesehatan fisik, tetapi kesehatan mental. Maka dari itu, mari sama-sama kita saling dukung demi memutus rantai persebaran COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan.